Kembali bencana ada di negeri ini. Tanggal 4 Desember menjadi duka yang berulang kembali. Kali ini Gunung Semeru memuntahkan awan panas yang memakan banyak korban bagi warga Lumajang khususnya ya. Aduh, tadi kita melihat tayangannya turut prihatin. Kita sama-sama saling menguatkan, saling berdoa buat semuanya juga yang menjadi korban di sana, ada yang trauma. Ya, pasti kita rasakan juga gimana pilu hatinya mereka. Di sini kita sama-sama sebagai umat manusia, sebagai warga negara Indonesia, apa yang bisa kita berikan, ayo kita sama-sama sumbangkan, kita lakukan yang terbaik untuk semuanya. Belum habis duka kita dengan saudara-saudara kita Cianjur. Ya, Cianjur, kemudian Garut, sekarang di Lumajang. Lumajang ya. Pokoknya buat para korban kita doain diberi kesabaran dan ketabahan ya. Aduh, kita harus banyak berdoa ya. Ini emang ini bumi akhir itu, tahun alam itu sudah tua, betul. Banyak kejadian-kejadian menunjukkan bahwa alam tampaknya sudah lelah. Mudah-mudahan itu menjadi pertanda buat kita untuk terus introspeksi diri. Betul, Aduh. Ini akhir tahun, mudah-mudahan di akhir tahun ini tidak ada lagi kejadian bencana. Dan juga kita tutup akhir tahun ini apapun kita introspeksi. Ya mungkin ini juga waktunya kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu harus. Pemilik bumi, pemilik manusia, pemilik segala isinya di dunia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapatkan ketabahan ya. Amin. Amin. Oke, dan tadi kalau kita lihat begitu, ngebayangin kalau kita ada tempat kalau ada posisi di situ ya, di daerah Jawa Timur. Nah, kita juga akan mengundang ini bintang tamu yang memang ada hubungan dengan Jawa Timur. Ya. Betul. Ya, kita akan panggilkan. Ini dia, Ussy Sulistyawati. Ussy. Apa kabar? Sehat selalu ya Allah. Halo kakak. Silakan Ibu Ussy, semakin seksi ya. Semakin charming ya. Cantik. Guru sih. Aku sampai ngiri loh. Iya harus. Sampai ngiri. Harus. Iya. Kalau Ussy asal dari Jawa Timur kan? Bukan. Suami tapi kan suami. Andika suami Pratama kan itu Jawa Timur. Orang alam, orang Malang. Dan Lumajang itu dekat sekali dengan Malang ya. Iya, kan Anda dulu. Ya saya MC pernikahannya. Iya. Gue juga punya saudara di Malang. Oh iya benar. Iya orang tua. Terus, Tapi alhamdulillah dia sekarang lagi ada di Jakarta udah 3 bulan. Rumahnya bagaimana sana? Rumahnya masih aman sih. Tapi kalau Ussy gimana? Jauh nggak sih? Lihat berita. Iya, kemarin juga pas ngeliat langsung tanya sih, ternyata alhamdulillah di Malang sih aman. Cuman ada keluarganya papa, tapi di Lumajang, cuman udah nggak terlalu banyak sih, aman sih alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Aman ya. Ya. Ayo duduk. Ya ampun, aku datang juga loh. Akhirnya. Aku lihat Ussy main tenis. Apa? Ini rahasianya semakin cantik ini karena olahraga atau? Olahraganya kenceng banget. Iya. Harus main tenis sama gue. Gue kan juara tenis. Oh iya. Siapa yang juara? Yang juara. Oh, juara. Si paling juara tenis ya. Paling juara. Berlatih tiap harinya pas mau tanding udah juara mah nggak pernah latihan lagi nih kayaknya. Enggak latihan. Besok gue latihan. Rabu, Kamis. Awal-awal aku tuh kalau latihan itu Senin Selasa aku tiap hari Senin Selasa di Kuningan. Luar biasa. Rabu Kamis mau ngejar apa sih? Mau ngejar apa? Curiga nggak? Pasti ada yang sesuatu. di tempat tenis. Aku emang happy aja pagi-pagi. Tapi Ussy juga olahraganya dulu golf. Tenis, nge-gym juga. Itu ngikutin tren atau emang pengen sehat sih? Tar lu, gue bingung. Sepatunya apaan sih nih, maaf? Ini ada telurnya. Jadi. Mentang-mentang telur lagi Tuh, mana? satu lagi deh. Maaf ya, Bu. Coba buka sih. Telur pecah itu Gue lagi ngobrol. Tuh lihat tuh. lihat. Ini telur. Ini telur pecah. Ini katanya sampai inden banget ya? Inden. Sampai nunggu telurnya pecah. Iya. Ussy itu dari dulu nemu barang-barang unik. Suami aja unik nemu. Iya. Kau sih udah bosan belum? Belum. Kenapa? Baru juga datang. Lu udah tanya udah bosen. Ussy mah dari atas sampai bawah diperhatiin banget Itu dari juga dulu. aku tadi di belakang ngomong, aku kalau rambutnya warnanya kayak gini gimana ya? Nggak usah. Bisa ya? Jangan saya aja yang ngalamin. Tapi kemarin gara-gara Ussy datang ke lapor Pak, orang-orang pangling semuanya. Kenapa sih Pangling, kenapa? Katanya tuh bener-bener glowing, terpancar semakin muda. Berarti cocok. Apanya? Ada deh. Tapi
Gue ngeliat Uzi itu ya kayak hidup di dua dunia, dua sisi gitu. Bisa tampil sangat sederhana banget. Makan makanan pinggir jalan tapi di sisi itu glamor banget. Emang itu konsepnya. Lu hebat banget Uzi, sumpah. Iya, jadi konsepnya tuh harus Seimbang. emak-emak banget kadang-kadang, tapi ntar kadang-kadang harus yang berpenampilan bagus lah. Kadang jadi Upik Abu, kadang jadi Cinderella. Nyonya, iya gitu. Kadang jadi nyonya, kadang jadi itulah mbak gitu. Emang pengen begitu konsepnya. Kalau Andika sukanya gimana? Andika sih suka semuanya. Tapi servisannya bagus, Asli servis. Servisan Emang bagus. dia main bulu tangkis servis. Servisan di Radio. rumah bisa masak, bisa segala-galanya gitu. Ya pokoknya kan semua sebenarnya perempuan harus kayak gitu Iya. ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dimanapun. Dan bisa memanjakan diri. Jangan merawat. Kalau aku prinsipnya apa yang aku rawat itu karena bikin aku happy. Jadi bukan karena buat suami, bukan buat teman, tapi karena aku pengen happy dengan cara merawat gitu. Karena ketika diri kita sudah happy, udah bahagia, berarti bisa membahagiakan orang lain. Betul sekali. Tapi membahagiakan anak-anaknya juga luar biasa loh. Oh kasih uang jajan 1 juta tiap hari katanya, bener gak sih? Satu hari. Tiap hari. Satu hari, 1 anak, 1 juta. Itu dan ada 4 anak. Berarti kalau dihitung sebulan 5 anak. Emang yang bayi udah kasih juta juga? Enggak bohong. Berarti 1 bulan 120 juta buat anak doang. Beneran sehari 1 juta. Saya aja 10.000. Enggak, ini berita mah suka. Coba klarifikasi, kita denger gitu soalnya. Enggak. Lu jadi anaknya dong. Iya dong. Kembali kan tuan lo Aku juga lah. Aku lah jadi anak lah. Makasih. Enggak itu bohong itu. Tapi yang aslinya berapa? Enggak ada, anak-anak kan kalau apa-apa minta aja sama aku. Nah mintanya 2 juta. Mau beli apa gitu. Apa dikasih? Dikasih uang jajan gak sih anak? Anak yang gede-gede yang sekolah aja, yang kakak-kakaknya. Berapa? Nggak usah diomongin lah. Berapa sih? Tergantung permintaannya aja. Misalnya mah kakak mau beli ini kirimin gitu. Ma aku mau beli rumah, kasih. Iya, mau beli mobil kasih. Sama kucing. Ya nggak apa-apa kalau orang tuanya mampu mah ya kasih aja. Ya kita kan kerja dari pagi sampai pagi buat siapa? Buat anak. Buat anak. Tapi memang nggak berlebihan juga. Tapi ngasih Mewah atau tidak hitungannya? Enggak, biasa aja. Biasanya lu kan mewah buat kita kali sih. Mendingan kita gerebek langsung dah. Jangan dong. Daripada penasaran. Jangan. Ah kalau gerbek langsung mah di acara lu sobat miskin, bukan di acara gua dong. Gak mau. Gak mau. Di acara MPM. Iya bagus. Sih, iya. kalau suruh memilih kepada anak-anak cara didiknya mending diajarin sederhana. Kan lu 2 sisi tuh yang tadi bilang. Iya. Lu mendingan ngajarin yang sisi mana ke anak-anak? Dua-duanya. Dua-duanya juga? Dua-duanya juga. Jadi kadang-kadang kalau lagi pengen ngajarin mereka kesederhanaan ya misalnya makan di pinggir jalan. Mau tuh mereka? Mau. Gak ada yang sakit perut? Enggak ada Ya dong. karena ada beberapa orang saking higienisnya. Enggak. Tanda kutip jorok dikit itu langsung. Enggak kan? Enggak. Bagus. Terus kadang-kadang aku ajak naik MRT gitu-gitu. Jadi ntar tapi satu sisi lagi kalau misalnya pengen aku lagi ada rezeki tambahan, ayo mau kemana, mau beli apa yang memang menurut aku mungkin harganya agak mahal gitu. Tapi seimbang aja. Mereka nyaman yang diajak yang mana? Dua-duanya nyaman kok. Sama kayak emaknya ya? Sama kayak emaknya. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke luar negeri aja nih ya, kadang-kadang pakai mobil yang kita sewa, kadang-kadang pakai kereta umum gitu. Seru Jadi juga mereka, tahu itu tuh ya. Jadi mereka dua-duanya bisa. Bagus ini Ya, tapi ajarin. pernah naik bebek-bebekan Setu Babakan nggak? Ya kan ya. Kamu mau ajak aku? Yang pakai ini kan, yang gini. Iya, gitu. Udah di tengah nyesel, pegal banget. Iya. Tapi harus ke pinggir. Beloknya ke kanan, nyetanginnya ke kiri gitu. Iya. Ih, nggak tahu gue. Tapi kalau tapi kalau Usi kasih uang ke anak, kasih tunai atau kasih uang digital? Rata-rata digital. Uang digital? Masukin aja ke rekening Oh, dia uang kita, digital. Iya. Karena kan sekarang apalagi pas pandemi Cashless, kemarin ya. kan uang kotor apalah gitu-gitu. Jadi lebih ke digital aja. Oke, nah, Tapi karena semuanya gampang kan di HP itu bisa transfer, beli dan lain Depan merambut sebagainya. gue deh. Ya benar. Kemarin kan dilihat tuh katanya sampai 200 juta lu ini. Siapa? Itu Ada. Pak, bukan. Ada di salah satu coba. aplikasi. Coba kita lihat. Coba kita ada bibirnya nggak? Oh, itu tuh gigi. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu, Gigi. sumpah. Gigi. Berarti Aku nggak emang tahu. suaminya kaya raya banget. Bukan, emang itu mah duitnya dia gue mau. Lu mah lebih gede dari itu kan? Enggak lah, aku mah nggak tahu. Coba HP Usi mana? Coba kita lihat. Nggak ada. Kita Ini cek. lebih banyak tau sebenarnya. Nggak ada. Udah nggak apa sih ngecek. Ada rahasia-rahasia kan yang harus ditutupin. Emang ada rahasia? Rahasia apa sih? Sih masih ada rahasia sama apa gue sih? sih. Pengen tahu deh. Usi masih ada rahasia sama gue. Irfan itu yang paling tahu rahasia aku dari zaman bahla, dari zaman perawan. Wah. Dia perawan, Dia jawab nikah, perawan, janda, janda. nikah lagi. Iya, dia tahu semuanya. Semua Nggak cerita nggak ya. ada rahasia sama dia mah. Cucu deh Irfan Hakim ditangkap semua deh.
Sampai kaget deh gue. Aduh. Tapi sampai titik dia nikah sama Andika, nggak pernah ada cerita lagi. Kalau udah bahagia. Bahagia berarti nggak ada. Kalau aib nggak lah. bahagia kan ngadunya ke Irfan Hakim. Kalau udah bahagia ya udahlah ngadunya ke suami gitu Tapi kamu loh. sih sering belanja lewat online nggak? Ya aku tuh baru diajarin belanja lewat online dari asistenku pas pandemi. Tadi aku nggak tahu caranya, beneran swear. Kalau belanja tinggal telepon, nanti tokonya datang ke rumahnya. Dijajarin. Biasanya minta beli apa pas pandemi kan kita nggak kemana-mana kan di rumah Iya, kan benar. kita ajarin caranya gimana ngekliknya apa-apa gitu. Awalnya nggak bisa. Nggak bisa orang Pas kalinya bisa lah. Iya pas lagi pandemi Tapi- itu beli aja. Tapi emang itu semudah itu kan kita belanja pakai handphone. Iya, iya, Jadi iya. semudah itu juga kita pinjam uang online lewat handphone. Oh iya, benar. Baru-baru ini Pinjol. ada fenomena pinjol lagi marak. Wah. Dengan mudahnya orang dapat pinjaman online melalui handphone. Tapi mereka nggak tahu kalau malah akan membuat mereka terjebak di pusaran utang. Itu parah, Ini itu nih. parah. Nah ini ada serba-serbi pinjaman online, ada yang tragis, mengenaskan, Pernah pinjam menyedihkan. online nggak lo? Ada. Sampai sekarang belum lunas. Ya, nggak pernah lu. Ada. Kalau beneran, kalau Iya. dengar kalau dengar gitu langsung Gua beli siramin. jam tangan di Sepaylater. Iya, terus lu pinjam jam tangan, beli Iya. jam tangan, terus pakai pinjam ojol. Ya Allah. Ya namanya orang tergiur, orang udah ada di situ ya gue Nah pakai itu baik. ada yang nggak mau pinjam, akhirnya tergiur pinjam gitu. Ini juga pinjaman online ini belinya. Ini baru lunas kemarin. Ini kita lihat nih serba-serbi pinjaman online sampai ada yang lucu juga nih sebetulnya, kita lihat yuk. Aduh. Nah, aku mau nanya, di sini rakyat ada yang pinjam online nggak? Nah, lu nih, muka-muka lu. Sini lu. Pasti Nih. ada, Nih. beneran. Kok langsung ke situ? Muka-mukanya. Pasti ada. Muka-muka. Oh, gitu Pasti deh. ada. Wah, nama lu siapa? Apa? Lu pernah pinjam online nggak? Pinjol. Bukan pinjam sih, Tapi- korban fiktif. Korban. Gimana? Enggak, lagi mana? Nama siapa? Nama siapa? Nama palsu juga nggak apa-apa dah. Nama Apa? nama lu siapa? Andi. Andi. Gimana ceritanya apa? Jadi tuh apa ya? Temen yang make data data saya. Waduh ya Allah terus. Jadi tuh apa? Kalau pinjol tuh nggak salah pakai apa sih KTP. namanya? KTP sama Wajah. verifikasi wajah Muka ya. gitu ya, Iya. Dia ngomongnya sih buat aplikasi gitu kan. Tahu-tahu kok berapa bulan habis itu ada yang masuk tuh WA ke A. Katanya gini, harap melakukan pembayaran karena sudah menunggak 3 bulan katanya. Lah pembayaran apa? Saya bilang kan. Kita nggak lakuin. Iya, saya nggak ngelakuin. Ternyata nomor dan KTP saya didaftarin buat online. Innalillahi berapa utangnya? Dia utang sih cuma 2 juta. Tapi karena nggak dibayar-bayar, jadi sekitar 6 jutaan. Innalillahi. Cuma 3 Iya. bulan doang. Itu jadi waktu itu pernah, karena saya udah tahu itu online juga, ada lagi tuh temen yang mau minjem sama teman kosan gitu kan. Saya bilang jangan kasih, itu pinjaman online gitu kan. Habis itu ada lagi WA, saya nggak pernah minjem. Ada WA juga, tolong dilunasi. Karena saya nggak merasa minjam, saya bilang nanti saya lapor ke OJK gitu kan. Baru tuh nggak ada lagi yang itu. Ya itu tuh Berarti hati-hati pinjamnya juga berapa, jadi utangnya jadi Iya, bunganya membengkak. banyak. Iya, bunganya Lu pernah juga kan ya? Gue pengalaman juga Gimana? Gue punya sama rentenir juga pernah. berdiri semua nih. Oke, Terus sama speleter juga pernah. Contoh kayak gimana? Contoh dulu gue pernah jadi artis, belum jadi artis. Sebelum jadi artis. Gue minjem 1 juta tapi dapetnya cuma 900. Terus bayarnya? Bayarnya sehari 10.000. Berapa lama? Sampai lunas. Ya berapa lama? Ada berapa bulan sih ya? Ya nggak tahu, jangan nanya gua, orang gua bukan gua yang minjem. Lu nggak 3 pernah nanya bulanan gua. tapi ya. Tapi utangnya dianggapnya 1 juta tetap. 1 juta. Ya rugi dong ya. Iya benar. Tetap 1 juta. Karena udah dipotong cepet kan. Terus Ya. peleter gitu juga. Tapi ada nggak sih kalau kita nunggak itu sampai ada debt collector yang nyamperin gitu nggak? Mukanya aja. Kalau untuk saya sendiri nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Enggak, tapi kita diteleponin. Iya, Kadang-kadang yang ada di nomor telepon itu, ditelepon-teleponin. Kadang-kadang kita bingung siapa yang ngutang, siapa yang ditagih. Oh iya, kemarin ada nelfon gue baru inget barusan banget. Gua kenal sama nama orang dan gue nggak kenal. Emang gue juga nggak kenal. Kadang-kadang kita kenal tuh nama panggilan. Mungkin itu nama asli temen gue mungkin. Iya. Oh, tolong diangkat teleponnya. Ya bukan urusan saya nggak kenal terus gini. Anda Irfan jangan nama baik Anda jangan dicoreng. Kenapa tiba-tiba nama baik gue dicoreng orang? Padahal nggak ada Gue tahu urusannya. gue blok aja udah. Iya benar. Aneh banget emang gitu ya. Tahu, gue juga makanya hati-hatilah nih untuk yang pinjaman-pinjaman online. Iya, iya. Apapun itu kita juga kalau mau minjem uang, kita cek dulu kemampuan kita. Iya, Mampu iya. atau tidak, jangan tergiur dengan cicilan gini-gini. Tapi kita cek dulu juga kemampuan kita dan juga hati-hati juga. Data-data kita nih kayak, siapa namanya? Ma'ruf. Andi. Andi. Aduh, jauh Mali. Adik Jangan lupa juga
Seperti Andi ini namanya, data-datanya disalahgunakan, jadi dia nggak minjem malah dia. Iya. Tapi gue punya cerita tau. Apa? Gue masih di sini studio Trans 7. Terus? Jadi ada anak kru dah ya, gue nggak bisa sebutin dah ya. Sebutin aja inisial deh. Enggak, jangan. Enggak, anak apa? Ada anak Kru. apa kru dah pokoknya Ya, dah. iya. Pokoknya kru dah. Terus? Nah, dia nangis-nangis depan artis A. Kenapa? Dia punya utang 27 juta. Iya. Gara-gara penjol itu. Iya. Nangis ke artis. Akhirnya kita rempuk. Rina Nose, Ayah Ajis, Kasian banget Om Parto, gue, Bang Denny, akhirnya patungan. Karena dia nangis-nangis, Iya. kesianan. Ya kasihan. Pada penasaran juga konsultan kayak Luffy punya utang gak sih? Ada banyak gua mau. Lebih banyak Ada lagi. gue juga kalau beli apa-apa rata-rata ada KPR, ada itu wajar aja. Jadi Tapi lihat kemampuan bayarnya. intinya tuh kita meminjam itu apalagi kepada bank, kepada pinjol boleh-boleh aja. Boleh Karena aja. itu dibolehkan di OJK juga Bener. boleh. Asal kita Tahu kemampuannya, mampu untuk ya. kita membayarnya. Dan yang sesuatu yang penting jangan buat gaya-gayaan Gaya-gaya hidup, Iya. bener. Dan itu juga harus yang benar terdaftar ya. Nah jadi rakyat-rakyat ingat ya, pinjol itu bukan cuma merugikan diri sendiri kalau misalnya kita nggak berhitung dengan baik, tapi juga bisa merugikan keluarga atau orang terdekat dan nama baik kita. Benar. Nah setelah ini kita akan mendatangkan salah satu seorang korban yang harus melunaskan utang orang lain sampai harus melunaskan tunggakan di 20 aplikasi pinjaman online. Dan kemana-mana tapi FYP for your pagi. Ya, masih bersama kami di FYP Koridor Pagi dan tadi kita di awal sempat membahas tentang Gunung erupsi, Semeru. Erupsi, dan Gunung Semeru. sempat terputus dan sekarang kita sudah tersambung dengan Mbak Ayun yang sudah berada di lokasi Gunung Semeru. Halo, selamat pagi Mbak Ayun. Halo, selamat pagi. Oke, Mas. kalau boleh ceritakan lokasi sekarang sedang ada di mana dan bagaimana kondisi update-nya? Saya sedang menuju perjalanan ke Kajar Kuning dan Desa Curakobokan. Pas di belakang saya terlihat ya. Ya. Lihat? Backlab. Oh, Itu. Sedekat itu Mbak Ayun. Ya, karena memang kami akan menuju lokasi untuk evakuasi warga agar tidak keluar masuk ke zona merah. Masih mengeluarkan abu saat ini di sana. Hari ini sangat tipis, Mas, tapi segala hal itu nggak bisa diprediksi ya. Kemarin jam 15.00 keluar luncuran agak tebal dan keluar letusan sekunder di daerah Geladak Perak di bawah dekat pemukiman. Jadi semua nggak bisa diprediksi. Tapi pagi ini masih terlihat tipis. Oke. Iya. Ini sebetulnya dampak terberat dari peristiwa ini itu seperti apa sih Mbak Ayun kalau boleh diceritakan? Jadi seperti yang warga sini keluhkan, sebenarnya tidak boleh kita sebagai warga Lumajang bilang ada ulang tahun. Beneran Tuhan kasih. Pas tanggal 4 Desember seperti tahun lalu. Jadi dampak terberatnya, jadi imbasnya persis kan. Jadi tahun lalu 4 Desember jam 2 siang, kemarin 4 Desember mulai subuh, mulai pagi sudah terlihat. Nah, luncuran terbesarnya pada jam setengah 2 siang, persis seperti tahun lalu. Dampak terberatnya jelas, ratusan warga kehilangan rumah yang hari ini masih berada di huntap yang tetap yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Oke. Jelas punya kehilangan harta benda dan keluarga juga karena ratusan meninggal di tahun lalu. Hari ini alhamdulillah nggak ada korban jiwa, belum ada laporan. Alhamdulillah, menurut laporan memang sampai detik ini belum ada korban jiwa ya. Tapi katanya betulkah banyak warga yang cukup sulit untuk dievakuasi? Banyak sekali warga yang keluar masuk ke lokasi zona merah karena memang harta bendanya masih di sana. Jadi ketika tahun lalu mereka sudah dievakuasi, mereka ada beberapa yang kembali ke halaman, ke kampung halaman karena ada ternak, ada sawah lokasi tersebut. Nah, hari ini mereka lagi bersih-bersih barang berharganya. Ini yang kami khawatirkan kalau lengah, ternyata ada luncuran, akan susah evakuasinya begitu. Oke. Tapi kondisi rumah gimana Kak di sana? Rumah hancur. Yang di daerah Curakobokan nanti ada warga yang akan bantu saya untuk bercerita penyintas dan korban. Di daerah Curakobokan dan Kajar Kuning semua rata. Hampir tertutup lumpur 3 meter. Ya Allah. Tapi bantuan sudah mulai datang ke lokasi ya? Bantuan? Di pengungsian yang resmi pemerintah ada Desa Penanggal dan di posko utama, posko komando di lapangan Candipuro sudah. Jadi seperti biasa ketika ada bencana banyak warga yang melakukan filantropi
dengan mengumpulkan donasi dan menyerahkan kepada pemerintah daerah ataupun langsung kepada warga. Oke. Sudah banyak yang masuk, Mbak. Salam buat warga. Ada warga di situ juga ya? Kita mau Ini ada Bapak Nurholis dan Bapak Sul, yang keduanya adalah memang penyintas juga yang membantu Basarnas dan membantu tim SAR dan membantu BPBD untuk melakukan kegiatan di lokasi sini. Ini Pak yang kehilangan rumah juga, beliau berdua. Ya, Silakan. salam buat Bapak turut prihatin ya Pak ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan kesabaran. Ya, mudah-mudahan diselamatkan juga terutama nyawa Amin, ya. amin, amin. salam buat semua keluarga di Terima sana kasih, ya. Mbak Yun. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak Terima Yun. kasih Bapak. Makasih Bapak, Mbak Ayu, Bapak, makasih. semangat terus, hati-hati, tetap hati-hati. Aduh, Ya, Linu setelah kita mendapatkan laporan langsung dari Mbak Ayun tadi yang ada di Gunung Semeru, dan sekarang juga kita akan, tadi kan kita udah janji ini ada sosok atau bintang tamu yang ada hubungannya nih pernah Dengan? kena kasus jadi yang pinjol. pinjam online-nya bukan dia, bukan tapi dia. dia yang harus membayar. Tuh, ini dia. Eno Lerian. Eno Leria. Wow. Eno. Hai, sama. Sehat ah? Alhamdulillah. Silakan duduk. Jadi Ibu Eno Lerian ini dudi dudi dam dam dudi dudi dam dudi dudi dam dam dudi dudi dam. Aduh. Kamu makannya apa? Bangke. Iya. Ya masa masih hidup dimakan harus mati dulu lah. Boleh, Tapi bukan tempe. bangke. Tapi bener Eno pernah jadi korban. Apa tuh? Pernah Itu ya? siapa? Oh, pinjol. Yang pinjol itu siapa? Siapa? Salah satu anggota keluarga di rumah. Keluarga dekat, keluarga inti, Salah oke. satu keluarga inti. Terus ternyata dia itu udah terjerat pinjol hampir 3 bulan. Dan juga lebih sebenarnya hampir 30 aplikasi. Katanya kan yang tersebar itu 20. Padahal aslinya 30 lebih. 30 aplikasi. Sebentar kalau boleh tahu dia itu pinjam buat apa? Berawal gara-gara, jadi sebenarnya awalnya itu dia menggunakan kayak pay letter gitu loh. Iya. Dan masalahnya yang bersangkutan itu minjemnya tuh pakai apa namanya, yang online itu yang yang terdaftar. Jadi bukan yang ilegal. Ya. Terus habis gitu kayak di e-commerce, habis kayak gitu kayak di ojek online kan suka ada tuh yang pay letter. Nah dia pakai. Awalnya dia cuma pakai 500.000 rupiah. Awalnya 500.000 rupiah kecil. Ketagihan. Untuk kalau misalnya ditanya untuk apa ya kurang tahu juga sih. Iya. Mungkin buat keperluan dia pribadi atau mungkin buat, kan dia juga masih hitungannya masih lumayan agak remaja, jadi punya hobi atau punya sesuatu yang mungkin dia pengen dapetin. Terus habis kayak gitu dia beli. Terus tapi dia menggunakan karena tergiur dengan pay letter itu loh, gitu. Tergiur dengan pay letter itu awalnya di 500.000, kegulung sampai lebih dari 80 juta. Jadi lebih dari 80 juta utangnya. Wow. Dan awalnya dari 50 awalnya Dari 500.000. Terus gimana akhirnya? Apakah berangsur bisa diselesaikan masalahnya atau tambah? Tambah ruwet. Jadi awalnya itu sih sebenarnya ketahuannya gara-gara ternyata yang bersangkutan itu ngegunain akun anak aku, Aduh. sama akun orang tuaku, mama. Jadi dia pakai beberapa akun untuk mendapatkan kegiatan. Yes, gitu loh. Jadi karena gali lubang tutup lubang, cari cara gimana supaya dia tuh punya cash money untuk membayar Bayar Dia nggak cerita. Nggak cerita. Jadi emang selama ini nggak pernah cerita. Orang tua aku juga nggak cerita. Taunya cuma pinjam uang aja karena ada kebutuhan. Oke. Karena kami tuh juga ngeliatnya juga nggak ada barang-barang apapun yang maksudnya bukan tipikal anak yang tukang belanja. Kan kalau misalnya emang dia beli sesuatu kan ada hasilnya, barang, ada barangnya barangnya. kan. Iya, iya. Nah ini tuh nggak kelihatan apa-apa. Jadi kita total nggak pernah berapa dia pikiran. utangnya total rupiah? Sebenarnya sih kalau total rupiah di bulan pertama sama bulan kedua tuh totalnya hampir 80 juta. Tapi masih ada cicilan yang berlangsung sampai tahun depan. Jauh. Kamu yang bayarin jadinya? Iya. Oh, Sebulan berapa itu bayarinnya sekarang? Sebulan, kalau sekarang kan udah masuk ke bulan keempat ya, udah lama sebenarnya. Jadi memang 2 bulan awal sih yang berat banget. Jadi tuh ibaratnya tuh kayak, dan karena masalahnya ini pinjolnya yang legal, jadi banyak yang harus dibayar. Tiap hari tuh di 2 bulan pertama, tiap hari tuh ada aja 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan kadang-kadang tuh sehari tuh bisa bayar sampai 3 aplikasi. Ya. Gitu. Jadi kalau di total tuh sebenarnya mungkin lebih dari 80 juta 80 sebenarnya. juta. Jadi sebenarnya dia tuh download aplikasi buat nutupin si aplikasi Sampai saya. ada Jadi dari lubang ada aset-aset gak yang akhirnya harus jual gitu?
Enggak sih, enggak sampai harus menjual aset karena memang apa namanya ya alhamdulillahnya makanya mungkin ada apa namanya ketolongnya lewat aku gitu ya, alhamdulillah banget jadi memang diselesaikan terus habis kayak gitu tapi nggak sampai jual aset. Tapi kesel juga aja kesel orang Kesel. Sampai di teror gitu nggak? Karena ini yang legal, bukan yang pinjol ilegal. Kalau yang ilegal kan pasti akan neror-neror Iya, kan. kalau Jadi yang mereka enggak ya. semuanya yang terdaftar Ya legal di aja OJK. tetap aja karena ada bunga-bunga juga. Iya, tapi cuma mereka tuh ancamannya adalah kalau misalnya kalau nggak dilunasin, ini kan yang kenanya awalnya kan mamaku kan. Jadi memang pakai akun mamaku. Jadi pakai si e-commerce yang kuning pakai akun mamaku dan pakai akun mamaku tuh ada 2. Anak aku yang pertama akunnya dipakai sampai 3. Gila. Nah, terus jadi mereka cuman by WhatsApp gitu loh. Jadi harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan nanti nama Anda akan diblokir di OJK gitu aja. Oh, jadi sebenarnya. Tapi bedanya ilegal sama legal apa sih ada bedanya nggak sih? Kalau yang ilegal, jadi sebenarnya gini, uang yang bunganya akan jauh lebih besar, akan ngegulung juga, dan mereka yang ngancem-ngancem. Jadi yang bakal yang nelponin itu bakal yang ilegal. Jadi bakal nelponin orang-orang yang ada di phone book kita, orang-orang yang dijamin sama mereka, sama yang peminjamnya itu, terus akan ditelepon-telepon yang diteror-teror gitu loh. Itu yang ilegal. Itu yang ilegal. Yang legal lebih ada Enggak. prosedural. Tapi kalau bunganya lebih besar mana? Kurang tahu sih ya. Tapi yang jelas Cuman ya- intinya kalau misalnya ditanya besar mana kayak mungkin lebih besar yang ilegal. Ya, tapi tetap bunga berbunga jatuhnya Bunga juga ya. berbunga. Jadi Tetap intinya aja. kita ya tadi ya kita ulangi lagi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan Iya. kebutuhan. Itu penting. Untuk Jadi gaya hidup mah aduh nggak penting banget. Jadi yang namanya edukasi untuk mengelola keuangan itu penting. Nah, belajar sama Busi. Gimana Busi? Mengelola uang itu gimana baca Busi? Oh, rumah tangga Ini lain, Busi ini. keuangannya. Busi, ajarin Busi gimana caranya mengelola keuangan itu dengan baik dalam rumah tangga. Apalagi gimana? Kalau aku tuh biasanya ada plot-plotnya. Jadi misalnya ada rekening yang memang buat belanja bulanan, Ya. ada yang buat liburan, ada yang buat duniawi. Duniawi. Maksudnya beli tas gitu Bu? Iya kayak gitu-gitulah. Hobi-hobi ada yang kayak gitu. Oh, iya. Terus pendidikan juga ada. Tapi memang aku dari Temuannya dulu- dibedain. Bedain. Nomor rekeningnya beda-beda. Beda-beda, jadi udah ketahuan. Nah waktu pandemi kemarin kan kita kan semua orang kayaknya terkena imbasnya kan. Ada pemasukan-pemasukan yang akhirnya nggak bisa masuk kan waktu pandemi. Jadi ada tabungan rekening yang memang tadinya buat jaga-jaga. Darurat kepake gitu. Terus aku juga sangat menghindari sih sebenarnya pinjaman sama kayak Raffi. Kalau misalnya mau beli rumah KPR, tapi aku tahu kan, oh kemampuan KPR oke lah misalnya sebulan sekian. Jadi aku nggak akan mau beli yang Melebihi kemampuan. Jadi sebenarnya semuanya kita harus tahu kemampuan kita masing-masing sih. Oke. Sebenarnya gitu. Itu yang ngatur itu Usi atau Andika juga ikut? Saya lah. Oh iya. Hebat. Oke. Tapi ini Usi pernah ada nih fakta nih menyindir penghutang lewat caption di Instagram miliknya. Siapa Kita sih? lihat. Nih, kita lihat. Sampailah kita di zaman ketika orang yang berutang sering amnesia, kapok ke kapok. Siapa sih yang minjem uang ke Bu Usi nih sampai kayaknya dia amnesia. Siapa nih? Kayaknya kagak bayar-bayar. Banyak temen, aku orangnya suka gak enakan. Oh gitu. Balikin, balikin. Teman dekat. Gue belum sempat ngutang ke Usi. Oh dia lupain sama Usi ngutang deh. Ya jadi ya aku suka ngerti kan di Instagram hilir mudik, pakai tas ono, pakai Iya, tas ini. holiday kemana? Holiday mana? Lalu utang sama kita belum bayar. Iya bener, teman aku kan suka ya udah bertahun-tahun jadi kadang-kadang ya Allah ini orang kok pada suka amnesia ya gitu aja. Aku Siapa? lagi datang isengnya. Ayo inisial. Temen apa saudara? Teman. Kalau saudara ngasih aja. Sosialita juga. Oh nanya. Ya. Oh gitu, ya Allah. Jadi karena ya itu aku kemarin lagi pagi-pagi bangun, iya ya ini banyak banget nih masih minjem uang sama gue. Tapi aku mengakalinya sekarang kalau ada orang minjem utang aku nggak akan ngasih. Misalnya dia minjemnya 1 juta misalnya. Gue kasih aja 500 deh, nih. 500 deh. 300 nih, Daripada balikin. nanti lo juga Dikasih bermasalah. ya. Tapi gue juga Karena gitu. uang itu bisa jadi bermusuhan. Kita yang teman, malah kita yang jadi dimusuhin banyak kan. bener. Banget dia yang ngutang, dia yang ngejauhin. Itu banyak banget. Bener. Tahu sih minjem 1 juta ngapa? Katanya kan kalau minjem jangan Tapi dikasih katanya, dia. katanya nih ya, katanya nih kalau kita Lebihin kalau gitu. Kalau kita meminjamkan uang misalnya, meminjamkan uang 1 juta misalnya. Terus sampai tempo yang memang orang itu nggak balikin, terus dia pura-pura lupa. Itu sama aja kita bersedekah dengan nilai tersebut katanya gitu. Jadi Aku akhirnya sudah mengikhlaskan. Aku Iya, sekarang kalau kita udah ikhlas ya. aku nggak mau nagih. Aku cuma bilang sama aku lagi pas berdoa, ya Allah aku ikhlasin, aku bersedekah. Udah
gitu aja. Iya, benar. Karena percuma kita mau nagih pun juga nanti malah ini ya udah aku bersedekah aja. Tapi kalau sedikit kok gede banget sampai Gede seharga banget. mobil apa gitu kemarin tuh? Mobil apa? Alphard. Sampai seharga mobil mewah ya? Ih, Beneran? Lebih. kalau dikalkulasi Lebih. sebenarnya sih kalau dikalkulasi kan emang banyak. Yang banyak yang waktu itu berhutang dan aku karena orang yang gak enakan. Aku sama Andika akhirnya prinsipnya gitu. Siapapun yang ngutang kita kasih. Bu Sih, gini nih rumah saya kebetulan nih Bu Sih. Belum. Rumah saya belum bayar nih Bu Sih. Oh, kan ada juga kebalikannya. Orang- Ada juga kebalikannya. Enggak lah Bu. Ya utang ke anak sendiri 2M belum bayar tuh ke Tuh. Enggak, gue pakai aja ntar balikin lagi. Tapi Kak Usi jadi musuhan nggak sama teman? Enggak. Ya males punya teman kayak lu juga sih sebenarnya sih. Kalau gua ya, maaf. Kalau lu gimana? Kalau gua mah mendingan minta sama lu. Ya kan sama Irfan Daripada minta pinjam. daripada minjem. Makanya kita jatuh deket, Iya, kalau deket kan jangan terlalu deket tadi minta Dikit-dikit pinjam. Nggak apa-apa juga sih. Intinya gini, untuk para teman-teman di luar sana, Iya. ya tahu diri lah. Emang Bener. bener. Ingat ya kalau kita memang janjinya itu minjem, itu inget akan sampai kapanpun itu akan dicatat Iya. sama Allah. Catat Tetap sama ini Allah, bener. hutang. Hutang itu dibawa sampai mati. Betul. Daripada ditagih, Iya, ya kan? amit-amit misalnya umur kamu nggak ada besok, Aduh. itu utangnya akan menjadi warisan keluarganya Betul, kamu. Bukan urusan harta, urusan utang. Tapi Iya. kata gara-gara caption itu ada yang langsung bayar sih. Ada yang langsung bayar, yang gara-gara ngepost. Ada kan? Enggak ada. Nggak ada juga. Udah digituin, udah di sini nggak bayar juga. Pura-pura aja. Tag aja kali namanya. Kalau aku orang nggak suka huru hara pasti aku tag. Oh, iya. Kan enggak. Diam aja, Diam aja, diam aja ya Cukup udah. tahu, Cukup senyum tahu aja. ya udah senyum ya udah. Gue tandain gitu. aja. Tandain aja. Ya udahlah pokoknya intinya hari ini kita doakan yang berhutang apapun hutangnya bisa dilunasi dengan baik. Amin. Oke. Sip, kalau gitu kita kembali lagi ya sesaat lagi ya dengan bongkaran-bongkaran rahasia dari dua wanita yang cantik ini. Oke. Nggak ada rahasia. Yang kemana tetap di FVP for your pagi. Nah, Masih ada VP pada pagi dengan cewek-cewek cantik Usi. Terima kasih. Eno. halo. Usi, Eno udah mentok di situ doang. Ya, gua enggak dong. Pas mau ke lu puter balik. Kalau Usi Keren kan, kali, ah. kalau Usi kan senangnya arisan, tapi kalau Eno katanya lagi sedang masak. Wah. Ya lu mau arisan mulu. Arisannya banyak. Ada yang kemarin yang arisan cendol tuh lu ikut kan? Enggak. Itu sampai 400 juta ya kalau Ih, menang ya. bener. Iya, iya. Satu kali itu setor 40 juta kan? Ish. Arisannya banyak termasuk arisan satu babakan juga ada. Berapaan sebulannya? Hah? Berapaan? Sebulan cuma 400. 2,5. 2,5 apa? 250.000. Iya. Tapi kalau Eno masak bener, lagi suka masak. Iya, lagi suka. Kalau masak tuh yang mahal tuh apa selain bahan-bahan ya? Perlengkapan. Sebenarnya kalau bahan-bahan nggak masak, nggak mahal. Itunya ya, perlengkapannya ya? Perlengkapannya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ini kan semuanya serba sosmed kan sekarang apa-apa kita kalau misalnya lihat masak, lihatnya di YouTube. Instagram atau nggak di YouTube. Gak tau orang pakai apa, pengen pakai juga. Apalagi kalau misalnya ada influencer lagi promoin produk apa, jadi kita bawa Beli. juga, Bener. beli juga gitu sih. Emang pinter banget marketing zaman sekarang memanfaatkan influencer untuk meracuni para ibu-ibu. Tapi yang hobi itu masaknya masak apa? Sebenarnya awalnya karena masak buat rumah aja, karena anak banyak, cowok semua, semuanya suka makan. Kalau misalnya kita jajan-jajan melulu kan lumayan ya, Iya, tekor juga gitu. Jadi akhirnya lumayan gitu Masak kan. sendiri sama juga tekor juga. Tapi lebih minimal tuh lebih Terjaga kualitasnya. Lebih terjaga kualitasnya. Terus habis kayak gitu jadi kan kita juga tahu ya apakah pakai pengawet atau tidak, pakai micin atau tidak. Walaupun micin juga nggak apa-apa sih gue pakein sih. Cuman lebih kejaga aja lah kebersihannya Iya, gitu. Jadi emang doyan masak dari zamannya sudah berkeluarga, punya anak pasti masak. Iya. Ini doyan masak. Ini doyan arisan. Enggak, aku nggak suka arisan. Ntar dulu kalau arisan lo ada berapa? Sebutin. Banyak. Aku ya, tuh Bang. kalau datang-datang itu bukan pas arisan malah sebenarnya. Emang ngumpul aja. Tapi ikut arisan berapa? Banyak arisan Ya ini. lumayan lah. Lumayan. Karena balik lagi. Lebih dari 10. Lebih. Tuh, lebih Karena dari itu 10. tadi balik lagi karena aku nggak bisa nolak. Kan lo tahu gue paling nggak bisa nolak. Ada arisan diamond nggak? Ada. Tuh, ada kan? Pokoknya aku tuh paling nggak bisa nolak. Diamond. Diamond. Jadi Diamond apapun tuh berlian. Ya berlian. Iya, gua tahu sama arisan ituan. Apa tuh tas branded? Ya branded. Oke, dan hobi yang lain selain arisan udah 10 kelompok arisan. Lebih. Jangan bilang lebih dari 10. Karena aku ya itu kan bisa nolak aja. Ditawarin ini, iya Tas tawarin. branded juga kalau ada yang nawarin mau jual gak ditolak juga. Tergantung. Kita lihat koleksi Apa ini? Nih, Allahu Akbar. Jeng, jeng.
Deng deng, mana dia? Kalau salah harga mah tasnya Blasi. mana? Nih, Ini mobil baru nih, mobil baru kita nih fokus dari nih Andika. di tasnya aja. Ini mobil baru Mobil boleh baru dari dibeliin. Andika ulang tahun. Berapa, Aku lihat Kak? di Fokus di tasnya 503 juta. Gue nanya takut salah. Hermes. Hermes. Katanya kalau Hermes. katanya yang beneran dibacanya Hermes. Hermes. Katanya gitu Hermes. Tapi Hermes gitu, Hermes. Kalau aku nyebutnya kremes. Keren. Tuh, yang ini nih 1,2 M. Ya Allah, tasnya kecil banget. Blue Electric Shiny Alligator tuh. Ini lihat, tasnya kecil banget. 1,2 M. Iya, itu kan Karena isi rokok. tasnya Enggak, sehat. gue lihat Ada kalau tas kecil segitu nggak cocok buat Usi, Cocoknya? buat Adul. Kecil banget tas. Yang ini. Yang mana? Ini juga Kecil Ya, lagi. oh, iya, 2 benar. juta. Oke. Dia pakai daster ya. Sendalnya juga pakai Hermes loh. Iya. Gimana kan? Oh, Hermes. Hermes. Itu Emang ini, pecinta ya, pecinta ya? Hermes ini harganya 99 juta mahal banget. 9 juta bener. Oh itu Sama kayak yang 16,2 gigi, itu itunya doang. Itu Shoes-nya. sepatunya. Oh sepatunya. Yang tadi bawa tas miliaran itu gimana rasanya? Iya, gimana sih gue Berat nih. Berat tagihannya. Lunas anak aja. Oh lunas. Itu bayar cash semuanya. Cash lah. Aduh, Andika berarti honornya gede banget ya. Ya, Luar iya. biasa. Oh ngitung-ngitung, dihitung-hitung sama Irfan Hakim. Dihitung-hitung. Telepon Ayo, coba kita- Telepon Andika. Telepon. Video call Andika. Video call. Jam segini lagi ngapain? Dia kayaknya lagi apa ya jam segini? Ya, telepon cewek lagi dia. Kau sih, Jangan-jangan. kau sih. Coba cek dulu, Jangan. cek dulu. Kau sih, kalau beli tas Hermes kan ada bosan-bosannya tuh kan? Iya. Nggak ada bosan kok. Nah, maksudnya kan ada updatean tuh, ada tuker tambahnya nggak gitu. Update apa sih emang gosip update ini? Update tas gitu, maksud tas yang lama ganti yang baru, tuker tambah, tuker Iya. tambah. Ya kadang-kadang itu juga. Kan bisa begitu. Enggak tuh, tapi dia mah enggak disimpan. Ada memori semuanya. Anaknya soalnya kan banyak kan. Iya bener. Alasan aja anak-anak padahal masih pakai masih 10 tahun lagi. nggak Emang diangkat? buat dia aja semua. Alasan buat anak. Anak juga 10 tahun lagi pakainya. Iya. Kalau tasnya belum digigit tikus. Nanti ya. Tapi sebenarnya aku tuh beli tas itu buat investasi juga kan. Ah, Tahu itu kan alasan brand- cewek-cewek. Enggak, itu bener yang bener dong. investasi. Gigi pasti tahu dong. Wah, sekarang tuh makin mahal tas itu. Nah, ini panik nih Andika nggak diangkat. Ini permasalahan nih. Pupu, aku Ini video Andika call nggak ya, diangkat. Aku video call sekarang. Enggak, ini soalnya dia. gua rasa nggak Ya, aku diangkat. video call, dia tuh lagi main game kalau jam segini. Main game. Main. Iya. Nggak mungkin, paling video call. Tuh. Mana sih? Aduh, ini ngomong lah ya. Nggak diangkat. Tempong. Gue udah rapi belum? Jadi ngapa dia keganjenan bukan bininya? Mau ngobrol sama Andika. Itu udah masuk, udah masuk. Andika udah masuk kok nggak kerasa sih musiknya. Andika. Kan? Belum muncul. Wifi-nya belum diaktifin, wifi-nya. Nah, ya Allah Andika, muka lu pagi-pagi gini banget sih, Nak. Bro. Ini Andika Pratama. Bro, Main game. bro, ini lagi bahas. Lu kalau Usi beli tas, bilang sama lu izin nggak? Nggak pernah. Bisa, Oke, bisa. gak pernah izin tapi pas ada tasnya lu marah atau biasa aja? Biasa aja sih. Oh, dia baik berarti. Tapi lu tahu nggak berapa arisannya Usi sama berapa tasnya Usi? Nggak pernah tahu gua. Dia nggak pernah. Emang dia pakai duit siapa sih kalau melakukan hal itu semuanya? Kenapa? Pakai duit siapa? Pakai duit dia lah. Iya bagus lah. Nanya dong, uang bulanan Usi berapa sih? Jangan. Nggak usah. Berapa? Lu jam segini ngapain? Katanya main game lu. Main game itu depannya komputer. Iya. Oh dia main. Bang Dika, kado termahal buat Iya. Kak Usi berapa? Kenapa? Kado termahal yang pernah dikasih Kak Usi apaan? Nggak pernah ngasih yang mahal-mahal. Eras terakhir mobil. Belum lama tuh mobil Mercy. Warna putih. Iklan lagi. Bener gak sih uang bulanan lu 200 juta? Ih, kecil amat. Anjing. Coba dia lauta. Itu enggak lah. Enggak ya, lebih ya Gak sanggup lah anak kelima mas. karena anaknya banyak ya. Tanya sama dia lah, tanya Ya sama udah. dia. Udah syuting yang banyak ya. Pantesan kantung mata sampai hitam. Dia bener-bener kurang tidur. Pantesan tagihannya ya Allah Usi. Tapi happy terus ya Pak Andika ya. Happy terus ya. Iya. Makasih Iya. Ya. Nanti kapan main? Gak apa-apa di sini ya? kayak Pepe.
Iya, gue nggak pernah diundang. Iya, lu kan syuting. Parah banget. Lu kan nih. syuting lapor, Pak. Lapor, Pak. Bohong. Kata tim kita bohong. Anak-anak lapor Pak, iya tapi kagak. Enggak, lu emang tanya, ayo syuting, Pak. Aduh, aku nggak bisa bangun pagi. Emang pagi-pagi nggak bangun? Bangun. Bangun tidur. Absen dulu sama bininya. Begitu. Andika thank you ya Pak ya. Makasih ya, Pak. Sehat Iya, ya. thank you. Oke. Dadah. Ternyata bulanannya lebih 200 juta. Lebih. Gue pancing. Ternyata, wow, mesti beneran. Pantesan mata Andika sampai hitam gitu ya. Rasa si Andika ya. Cari duit sampai hitam matanya. Ya udahlah. Udah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti kita akan panggilkan Andika. Andika kangen Ben. Jangan kemana-mana, tapi FYP for your pagi. Bangun ha. Aduh, seru banget kalau ngobrol sama ibu-ibu cantik seperti Iya, ini. biar tahu juga orang laki perjuangan perempuan juga bukan karena capek aja, tapi ya harus sesuai ngasih uang belanja. Apa sih? Ngomong apa? Kalau dia mah enak ketawanan lakinya. Sabar. Pokoknya intinya, Iya. berarti intinya para suami harus kerja keras buat istri dan keluarganya. Oke. Mending gini aja deh, kepoin Instagramnya FYP sekarang ya, karena ada kuis dengan hadiah menarik juga untuk kamu yang bisa menjawab pertanyaannya. Ah, cakep. Oke, dan kita juga harus bahagia karena merayakan HUT Transmedia 21 in 1 Yeah. yang akan digelar pada tanggal ya tanggal 15 Desember 2022 mendatang. Gak main-main loh, ada penampilan spesial dari Security Number, Raisa. BCL, Judika, dan juga masih banyak yang lainnya. Woi, Nonton kita lagi besok ya, setengah 9. Pokoknya Senin sampai Jumat di FYP for your pagi.